Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, materi kita yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan. Seperti apa sih bentuk pecahan itu? Tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 4. Jadi sekarang kita fokus ke penjumlahan pecahannya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk menghitung penjumlahan pecahan, ada rumusnya. Yang seperti apakah rumusnya? Jika ada dua pecahan, yaitu A per C dan B per C, kemudian dijumlahkan, maka cara menghitungnya A ditambah B per C, atau pembilang ditambah pembilang per penyebut. Diingat ya anak-anak. Kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi, pecahan di sini penyebutnya sama. Seperti apa ya? Contoh yang pertama, 1/5 ditambah 2/5. Di sini kita lihat penyebutnya sama. Maka cara penyelesaiannya seperti apa? Jika sudah sama, berarti kita gunakan rumusnya yang tadi, pembilang ditambah pembilang, kemudian per penyebutnya. Berarti di sini 1 ditambah 2/5. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita hitung. 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian penyebutnya 5. Jadi hasilnya sama dengan 3/5. Contoh yang kedua, 2/7 ditambah 3/7 sama dengan, penyelesaiannya bagaimana ya? Kita perhatikan, penyebutnya sama, yaitu sama-sama angka 7. Maka kita gunakan rumusnya yang tadi, berarti pembilangnya langsung saja kita jumlahkan. 2 ditambah 3/7. Maka hasil akhirnya sama dengan 5/7. Kita lanjutkan lagi ya. Penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Nah, di sini tidak sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi penyebutnya sama, maka di sini penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan. Nah, cara menyamakannya seperti apa? Menggunakan sistem KPK. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 4, jadi kita langsung hitung saja nanti. Contohnya, kalian perhatikan 1/3 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu angka 3 dan angka 4. Nah, untuk menyamakannya, kita menggunakan sistem KPK. KPK dari 3 dan 4, maka kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Di sini kelipatan terkecilnya yaitu angka 12, maka KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Kemudian pecahan yang 1/3 penyebutnya berubah menjadi 12. Maka 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12. Oleh karena itu, pembilangnya atau yang di atas
juga kita kalikan 4. Hasilnya yaitu 4. Kemudian yang 3/4 penyebutnya menjadi 12, kita kalikan 3. Maka pembilangnya pun juga kita kalikan 3. Hasilnya sama dengan 9. Nah, pecahan yang di awal kita rubah 1/3 menjadi 4/12, kemudian yang 3/4 berubah menjadi 9/12. Nah, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 9 sama dengan 13/12. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan desimal. Seperti apa ya pecahan desimal itu? Kalian sudah mempelajarinya di kelas 4, jadi sekarang Ibu langsung saja ke penjumlahan pecahan desimalnya. Ada cara yang pertama, yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan contohnya, 0,7 ditambah 0,5 sama dengan, dari kata-katanya saja bersusun ke bawah. Berarti pecahan desimal ini kita susun ke bawah menjadi 0,7, kemudian di bawahnya kita susun 0,5. Lalu kita operasikan penjumlahannya sama seperti menghitung penjumlahan seperti biasa. Kita hitung yang dari paling belakang. Maka 7 ditambah 5 sama dengan 12. Maka kita tulis angka 2-nya, kemudian angka 1-nya kita simpan. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja yang bagian depan kita hitung semua. 1 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, tanda komanya menjadi seperti apa? Tanda komanya kalian perhatikan, di sini ada kotak berwarna merah. Maka sejajarkan tanda koma tersebut. Seperti ini. Tanda koma diletakkan sejajar. Jadi tidak boleh tanda komanya ada di belakang angka 2 atau berada di depan angka 1. Tetapi sejajar berdasarkan soalnya. Maka hasilnya 0,7 ditambah 0,5 sama dengan 1,2. Kita lanjutkan. Cara yang kedua, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan contohnya. 0,2 ditambah 0,5. Masing-masing kita ubah dulu ke pecahan biasa. 0,2 yaitu satu angka di belakang koma, maka dia berpenyebut 10. Hasilnya menjadi 2/10. Kemudian yang 0,5 sama juga satu angka di belakang koma, maka berpenyebut 10. Hasilnya menjadi 5/10. Nah, karena di sini berpenyebut sama, jadi tidak ada yang perlu kita rubah, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka hasilnya sama dengan 7/10. Nah, ini dua cara untuk menghitung penjumlahan pecahan desimal. Oke, kita lanjutkan lagi. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Caranya, mengubah bentuk pecahan menjadi sama. Jadi, apabila ada dua pecahan berbeda, kita harus membuatnya menjadi sama, yaitu menjadi pecahan biasa. Kemudian, jika penyebut pecahan berbeda, maka disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem KPK. Perhatikan contohnya. Yang pertama, 2/7 ditambah 1/2/7 sama dengan, di sini ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. 1/2/7 merupakan pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa.
Cara menghitungnya yaitu 7 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 9/7. Kita kembali lagi ke soalnya. 2/7. Kemudian yang 1/2/7 kita rubah menjadi 9/7. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 7, maka langsung kita jumlahkan. Hasilnya 2 ditambah 9 sama dengan 11/7. Paham ya anak-anak? Berikutnya contoh yang kedua. 21/5 ditambah 1/2/3 sama dengan, di sini bentuknya sama-sama bentuk pecahan campuran. Kalian ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 21/5 menjadi bentuk pecahan biasa sama dengan 11/5. Kemudian 1/2/3 diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 5/3. Karena penyebutnya berbeda, yaitu angka 5 dan 3, maka harus kita cari dulu KPK dari 5 dan 3. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan yang paling kecil yang sama, yaitu angka 15. Maka 11/5 menjadi per 15 dikalikan 3, kemudian yang pembilangnya pun kita kalikan juga 3. Hasilnya sama dengan 33/15. Kemudian yang 5/3, penyebutnya juga menjadi 15, dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Hasilnya sama dengan 25. Menjadi 33/15 dan 25/15. Jika sudah sama seperti ini, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. Hasilnya sama dengan 58/15. Atau bisa kalian ubah hasil dari pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Hasilnya sama dengan 3, 13/15. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian ingat-ingat lagi ya materinya di kelas 4. Oke, selanjutnya contoh ketiga. 2/5 ditambah 30% sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang mana yang harus dirubah? Yang 30%. 30% menjadi pecahan biasa, yaitu 30/100. Karena persen itu artinya sama dengan per 100. Nah, di sini ketika pembilang dan penyebut memiliki angka 0 yang sama, maka bisa kita coret seperti ini. Tetapi pembilang dan penyebutnya 0 yang boleh dicoret, jumlahnya harus sama. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian perhatikan hasilnya akan menjadi 3/10. Memiliki penyebut yang berbeda, maka harus kita cari dahulu KPK-nya. KPK dari 5 dan 10, yaitu kelipatan 5, 5, 10, 15, kelipatan 10, 10, 20, dan seterusnya. Maka kelipatan yang paling terkecil yang sama, yaitu angka 10. Kemudian 2/5 penyebutnya menjadi 10, kita kalikan 2, dan pembilangnya juga kita kalikan 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, yang 3/10 tidak perlu dirubah karena penyebutnya sudah 10. Maka menjadi 4/10 dan 3/10. Jika sudah sama seperti ini, langsung kita jumlahkan pembilangnya, maka hasilnya sama dengan 7/10. Atau jika diminta dalam bentuk
hasil akhirnya bisa juga kita rubah menjadi 70%. Karena persen tadi artinya per 100, maka penyebutnya di sini 10 harus kita kalikan 10 agar menjadi 100. Kemudian yang pembilangnya angka 7 kita kalikan 10 juga menjadi 70. Maka hasil akhirnya yaitu sama dengan 70%. Oke, yang terakhir, contoh yang keempat, 0,2 ditambah 3/5 sama dengan di sini ada pecahan desimal dan pecahan biasa. Kita rubah dulu yang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Karena dia ada satu angka di belakang koma, maka menjadi 2/10. Dengan 3/5 memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 10 dan 5. Kita cari KPK-nya, sama seperti yang sebelumnya. Kelipatan yang paling kecil yang sama antara 5 dan 10 yaitu 10. Dan yang harus kita rubah yang pecahan 3/5. Penyebutnya menjadi 10 dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Hasilnya menjadi 6. Maka 2/10 dan 6/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan. Hasilnya sama dengan 8/10. Nah, jika diminta hasil akhirnya dalam bentuk desimal, bisa juga. Bagaimana caranya? Karena 10 itu menandakan satu angka di belakang koma, hasilnya maka menjadi 0,8. Paham ya anak-anak? Nah, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan yang harus kalian pahami. Jika kalian masih bingung, silahkan disimak baik-baik penjelasan dari saya, kemudian dicatat di buku tulisnya agar kalian lebih mudah memahami. Oke anak-anak, sekian dari Bu Lili. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi dalam materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.